wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Kelompok 6, Ibu-ibu anggota kelompok yang berhadir di acara P2K2 Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, semoga setiap langkah kita dicatat menjadi amal terbaik hari ini. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya salam salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad selaku suatu hasanah contoh teladan bagi kita dalam arwah kehidupan. Ibu sekalian, program Keluarga Harapan sesungguhnya sudah sering kita jelaskan bahwa PKI ini adalah program prioritas. Cuman kita punya batasan. Karena prioritasnya semua bantuan komplementaritas negara itu diperuntukkan untuk kita. Itulah dia karena disebut prioritas. Apa saja program yang akan kita dapatkan sesungguhnya? Itu yang pertama PKH, dihitunglah semua komponen keluarga sesuai dengan SK atau kebijakan Kemensos, mulai dari komponen kesehatannya, ibu hamil, balita begitu. Kemudian komponen pendidikan mulai dari anak SD, SMP, SMA begitu ya. Kemudian komponen kesejahteraan sosial lansia dan disabilitas. Dan itu dihitung berdasarkan komponen kebijakan terakhir ini 4 anggota keluarga dihitung dan dibayarkan menjadi bantuan pemerintah kepada kita sekali 3 bulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu sekalian, ada program sembako. Program sembako ini dari Dirjen Pemberdayaan Fakir Miskin, 200.000 setiap bulan, dan itu ditransfer langsung masuk ke ATM ibu. Itulah yang kita belanjakan di e-warung selama ini. Kemudian yang ketiga ibu-ibu, ada dia program KIP, Kartu Indonesia Pintar, program Indonesia Pintar. Anak-anak kita dibayar bantuannya ketika memang diusulkan menjadi penerima KIP, baik SD, SMP, SMA. Bahkan istimewanya di tahun-tahun sebelumnya ini memang ada juga KIP kuliah. Ini paling mahal bayarannya, ya. Bisa kita perkirakan setelah dibayar uang kuliah lain-lain, apa namanya, uangnya lebih gitu, bervariasi dia. Nah, kemudian apalagi ada dia program KIS, Kartu Indonesia Sehat. Ya, jaminan kesehatan kita melalui APBN dari pusat, provinsi, bahkan di daerah kita dibayarkan negara untuk Kartu Indonesia Sehatnya. Dan masih banyak lain ibu-ibu. Masih banyak lagi seperti rehab rumah, kelompok usaha bersama, warung begitu. Nah, inilah dikatakan program Keluarga Harapan itu menjadi prioritas. Cuman kalau kita hitung-hitung nanti kita cross check apa saja yang kita dapat, mungkin tidak semua. Kadang-kadang ya saya pikir ya ketika hari ini belum semua kita dapat, baru itulah rezeki kan begitu. Nah, oleh sebab itu ibu sekalian, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial, kami pelaksana PKH selalu mengedukasi dan menyampaikan kepada kita bagaimana percepatan kesejahteraan. Karena kita tidak seumur hidup di PKH. Kita punya target-target. Kalau bisa 6 tahun penerima, kita sudah mempersiapkan diri untuk keluar. Sebelum ada resertifikasi dari pusat, ya tentu kita berharap ibu-ibu rela melakukan graduasi mandiri, keluar secara sukarela, menandatangani pernyataan graduasi. Itu yang kami harapkan, dan itu semuanya menjadi kinerja terbesar kami. Nah, jadi andai kata kita tidak mau, ya pada akhirnya pusat akan meresertifikasi. Ya seperti kita sekolah pasti tamat begitu ya ibu ya. Nah, oleh sebab itu kita bangun sebuah komitmen-komitmen di kelompok bagaimana percepatan kesejahteraan. Nah, seperti kita melakukan usaha kelompok, dan kita pilih usaha kelompok kita ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ini ya erat juga kaitannya dengan kebijakan pusat dengan pencegahan penanganan stunting kan. Salah satu kuncinya pemenuhan pangan, kebutuhan begitu. Dan alhamdulillah udah berbulan-bulan, kira-kira berapa bulan usaha kita kak? Udah 3 bulan kita lancar setiap ya pertemuannya, walaupun saya tidak hadir, saya diberi video laporan penyaluran ibu-ibu luar biasa. Dan ini selalu kita laporkan ke Kadis melalui grup kita, dan kita ya tentu mendapat apresiasi. Kemudian ternyata tidak hanya itu yang kita lakukan di kelompok sebagai bentuk komitmen, karena PKH bersyarat begitu ya. Apalagi kita lakukan usaha menabung. Apa namanya, kita lakukan komitmen untuk menabung 20.000 setiap bulan. Ya, ibu-ibu tadi laporan ibu ketua semua sudah
mematuhinya dan sudah melaporkannya. Alhamdulillah. Bulan depan tetap dipertahankan. Artinya, sebagaimana kesepakatan kita 5 bulan ke depan, tabungan yang 20.000 sebulan itu akan berjumlah 100.000, kita tambahkan 5.000 lagi, itu kita sepakati untuk beras lagi. Dalam rangka apa? Pemenuhan kebutuhan lagi. Kalau kita jujur ibu-ibu, perjuangan 5 bulan ke depan beli 10 beras itu, kita habiskan hanya seminggu ibu-ibu. Bayangkan, kita menabung 5 bulan hanya kita butuh waktu menghabiskannya seminggu. Bahkan 5 hari ya yang banyak anak ya gitu. Tapi ini ya apa namanya, upaya dan perjuangan yang luar biasa sesungguhnya. Kenapa? Inilah upaya percepatan kita untuk merubah mindset ataupun tingkah laku. Karena rahasia kesuksesan itu ya berhemat, menabung. Pada akhirnya memang kita meminta kepada Allah dibukakan pintu rezeki yang tidak diduga-duga seperti itu. Tapi tentu ya sesuai dengan apa usaha yang kita lakukan, begitu ya Ibu ya. Iya. Nah, kemudian Ibu sekalian, saya kira ya masih banyak lagi kesepakatan kita menindaklanjuti instruksi Kementerian Sosial tentang pelarangan menggadaikan kartu atau berhutang ke rentenir ke koperasi gitu ya. Sudah saya sampaikan kemarin, bahkan peruntukan bantuan cair bantuan PKH yang cair kita sisihkan nanti untuk beli makanan bergizi atau kebutuhan pangan. Udah kita bahas Bu Ketua itu? Belum ya? Oh iya, saya kira nanti bisa saya jelaskan lagi. Kita bedah karena memang instruksinya ada, suratnya ada. Nanti saya kirimkan ke WA grup kita nanti kan, biar kita bahas. Ada perintahnya. Oleh sebab itu ya sekalian saya ingatkanlah kita, jangan sekali-kali kita gadaikan ATM kita. Bisa aja biar bisa berhutang, cair PKH-nya dibayarkan begitu kan. Itu larangan keras. Apabila ada anggota yang demikian, kita peringati dan kita kasih waktu, tidak mau berubah, bisa diusulkan pemberhentiannya. Kemudian poin berikutnya ya, dari bantuan itu kita sisihkan untuk transportasi kesehatan, kemudian ada juga untuk kebutuhan pendidikan anak-anak, beli baju sepatu seperti itu. Kalau rusak kan bisa ditegur kita, ini sepatu anak kenapa rusak, bantuan PKH dikemanakan, begitu. Kami punya hak, maksud saya seperti itu. Artinya yang saya fokuskan hari ini bagaimana pemenuhan pangan, bagaimana makanan bergizi dari bantuan itu nanti kita sepakati. Nah, kalau di kelompok lain ketika cair bantuannya di atas 400.000 kami sepakati ya 105.000-nya beli beras. Gitu. Kita sama kita cuma dilaporkan ke kelompok bahwa duit bantuan itu memang kita beli beras. Gitu. Murni untuk ibu-ibu, bukannya kita kasih sama ketua satu mok, enggak, itu bahaya juga, nanti pungli juga gitu kan. Untuk kita laporkan sebagai bentuk komitmen bahwa kita mau dalam rangka pemenuhan kebutuhan itu dari bantuan itu kita sisihkan dalam rangka ya termasuk ya pencegahan stunting gitu ya. Ya. Saya pikir ini ibu-ibu nanti kita launching usaha kelompok kita di bulan Juni. Saya minta 3 orang sebagai simbolis untuk kita serahkan nanti. Dan bulan depan insya Allah kita pertahankan. Karena bagaimanapun ini upaya keras kita dalam rangka ya percepatan meraih kesehatan. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita untuk bulan Juni alhamdulillah ya ibu-ibu ya, kita sudah sampai kepada penyaluran. Saya lihat ada minyak 1 liter. Oh 2 liter ini minyaknya, minyak 2 liter, ekonominya 4, ada sabun batang, liquid gitu ya. Paketnya beras 10 kilo. Baik, saya pertama nyerahkan nanti Pak Surya, baru nanti Kak Ketua. Ibu tuh, lu pilih honor punai pas malah jadi